Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 22073021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pra-UAS saya, yaitu pra-UAS statistik dengan dosen pengampu Bu Milana PhD. Jadi langsung saja untuk soalnya di sini studi kasus. Nah, di sini soalnya dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh dalam satuan megapascal atau MPa ditampilkan pada tabel yang di samping ini. Nah, instruksinya yang pertama diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM. Nah, karena NIM saya di sini 22073021, digit pertamanya 2 dan digit terakhirnya 1, jadi saya akan mengambil data sebanyak 21 data pertama. Nah, ini sudah saya asingkan ya, 21 data pertamanya. Nah, lanjut ke nomor 2. Di sini lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda. Gunakan alfa 5%. Nomor 3. Jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 megapascal, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Nah, yang A, kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. Yang B, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Lanjut untuk yang pertama. Di sini diminta lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda. Nah, di sini dia memintanya alfa 5% ya. Jadi di sini saya sudah mengambil data sebanyak 21 data. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan uji dua sampel berpasangan karena di sini dari sampel yang sama. Bisa dilihat di sini ya. Di sini dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X. Jadi di sini sampelnya sama. Lalu di sini untuk angka pertama itu kita urutkan dulu seperti ini ya. Lalu kita buat kolom D. Nah, kolom D ini yaitu dari hasil 264 dikurang 262, hasilnya 2. Sampai seterusnya. Kita bisa masukkan rumus ini ya, sama dengan F7 dikurang G7. Lalu kita enter saja dan kita tarik saja ke bawah. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu D ini diakarkan. Jadi rumusnya itu kita klik sama dengan kita klik kolom yang di sini, lalu kita klik akar 2. Lalu kita enterkan dan kita tarik saja ini sampai ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang kuning ini totalnya. Jadi kita bisa masukkan dengan rumus sama dengan sum lalu kita blok semua di sini. Lalu kita enterkan. Nah, begitu juga dengan di sini ya. Sama dengan sum, lalu kita blok dan kita enter. Nah, untuk hipotesisnya itu untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan antara perlakuan A dan B. Nah, untuk H1-nya terdapat perbedaan antara perlakuan A dan B. Nah, lanjut kita memasukkan N. Nah, N ini itu banyak data. Di sini data kita ada 21 data. Jadi di sini kita tulis 21. Lalu sampel. Nah, cara mencari sampel itu kita bisa memasukkan rumus di sini. Rumus seperti ini ya. Sama dengan square, lalu kita masukkan yang ini. Kita masukkan N-nya, lalu N-nya sama dengan square, lalu kita buka kurung, lalu kita ketikkan 1 dan kita bagi. Lalu kita bagi dengan N kurang 1. Nah, setelah itu kita tutup kurung, lalu dikalikan dengan ini. Nah, I28 ini. Nah, yang ini. Nah, kita kalikan dengan total dari
total dari akar di kuadratnya. Setelah itu kita kurang, lalu kita buka kurung lagi, dan ya kita inikan lagi, kita masukkan lagi yang total D-nya ini, total D biasa, lalu kita akarkan, lalu kita tutup kurung dan kita bagi yang ini, yang N-nya, kita bagi N, lalu kita tutup kurung lagi dan kita tekan enter, maka didapatkan hasil sampelnya itu 58,9163. Lanjut untuk rumus T hitungnya. Nah, T hitungnya ini kita bisa klik sama dengan ya. Nah, di sini bisa dilihat ya H28. Nah, dari sini dari total D-nya dibagi dengan ini, dengan N-nya. Jadi total dari D dibagi dengan N, tutup kurung, lalu buka kurung lagi, yang ini, yang S, masukkan nilai sampelnya, dibagi, lalu square, lalu dimasukkan lagi yang N-nya ini. Nah, lalu kita enterkan, maka didapatkan hasil T hitungnya itu minus 2,28158. Nah, untuk DF-nya ini 20 ini N dikurang 1. Jadi N-nya itu ada 21 dikurang 1, jadinya hasilnya 20. Lanjut alfa. Nah, untuk alfanya tadi 5% ya. Lalu T tabel. Nah, untuk T tabelnya gini kita bisa masukkan sama dengan TINF. Lalu buka kurung 0,05. Nah, 0,05 ini dari alfa 5% ini. Lalu kita koma, kita masukkan nilai yang ini, yang DF-nya, yang sudah dikurang tadi, F36 ini ya. Nah, kita masukkan nilai DF-nya, lalu kita enter. Maka T tabelnya didapatkan hasil 2,085. Nah, kesimpulannya karena T tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0 ditolak, maka ada perbedaan antara perlakuan A dan B. Bisa dilihat di sini bahwa T tabel lebih kecil dari T hitung. Lanjut ke soal nomor 3. Soal berikutnya yaitu jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 megapascal, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Nah, yang A, kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. Yang B, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Nah, untuk yang A ini, untuk hipotesisnya itu untuk H0-nya kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 megapascal. A1-nya kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari 240 megapascal. Nah, untuk X-bar-nya ini kita bisa masukkan sama dengan average, rata-rata ya. Lalu kita blok nilai kekuatan material A yang di sini. Nah, lalu kita bisa tekan enter saja. Nah, MU-nya ini material yang diharapkannya itu 240 megapascal. Kita masukkan di sini. Nah, untuk sampelnya ini kita bisa masukkan rumus nih sama dengan STDEF sampel. Nah, STDEF sampel ya. Nah, yang ini kita blok yang data A pertama ini. Lalu kita enterkan saja. Nah, N ini jumlah banyak datanya. Lalu untuk T hitungnya sama dengan, bisa dilihat di sini X bar dikurang nilai 240 ini, nilai MU ini. Lalu ditutup kurung dibagi dengan ini, dibagi dengan nilai sampel, dikali dengan nilai sampel, lalu dibagi, di squarekan, lalu dimasukkan nilai yang ini, nilai N-nya. Nah, maka didapatkan hasil ini 0,07633. Nah, untuk T tabelnya itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan T.INF. Nah,
Apa 0,1 ini? 0,1 ini alfa 10%. Kenapa alfa 10%? Karena di sini tingkat kepercayaannya 90%, maka kita akan gunakan alfa 10%. Alfa 10% itu sama dengan 0,1. Nah, lalu alfa 0,1, lalu di sini kita masukkan n kurang 1 kita. N kurang 1 itu 20 kurang 1, 21 kurang 21 kurang 1 jadinya 20. Nah, jadi di sini kita enterkan. Nah, di sini tabelnya itu minus 1,32534. Nah, kesimpulannya itu T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0, yang berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 megapascal. Lanjut untuk yang kedua. Nah, yang kedua itu kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Untuk hipotesisnya itu H0, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 megapascal. Nah, H1-nya itu kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih besar dari 240 megapascal. Nah, di sini sama juga X bar ya, sama dengan kita masukkan rumus average. Nah, kita blok yang ini. Kita blok yang data dari kekuatan material B. Nah, setelah itu kita enterkan. Maka didapatkan hasil 269,857. Nah, MU-nya ini material yang diharapkan ini 240 megapascal. Lalu sampelnya ini kita bisa masukkan rumus sama dengan ST def yang sampelnya ya. Lalu di sini kita blok yang ini. Nah, kita blok kolom yang B ini. Ya. Nah, yang ini. Nah, dari ini. Nah, kita klik enter saja. Nah, sampelnya itu dapatkan hasil 41,6573. Lalu untuk N-nya ini itu 21. Nah, N-nya ini banyak data. Datanya ini 21 ya, sebanyak 21 data. Selanjutnya untuk T hitung. Nah, T hitungnya ini kita klik sama dengan ya. Sama dengan X bar dikurang nilai MU-nya ini 240 ini. Lalu ditutup kurung dibagi dengan ini G28 dengan nilai sampelnya. Lalu dibagi dengan square G29. N-nya ini di-squarekan N21-nya ini. Lalu di-enterkan. Nah, maka didapatkan hasil 3,28448. Lanjut untuk T tabelnya. Nah, T tabelnya ini kita masukkan rumus T sama dengan INF dalam kurung 0,1 ya, alfa 10%, 0,1 lalu koma 20 banyak data. Banyak data dikurang 1, N kurang 1, 21 kurang 1 sama dengan 20. Lalu kita enterkan. Nah, didapatkan hasil minus 1,32534. Nah, kesimpulannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka terima H0, yang berarti cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 megapascal. Nah, yang A tolak H0, yang B terima H0. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi tugas pra-UAS saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.